Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bitara Priya Ihsyam Budi. Saya dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan. NIM saya sa 525 561 PN 19736. Di sini dalam mata kuliah Ekologi Perairan, saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan dinamika dari ekosistem estuari. Nah, ekosistem estuari sendiri merupakan jantung bagi kehidupan pesisir. Nah, apa sih ekosistem estuari itu? Ekosistem estuari adalah wilayah perairan semi tertutup yang sangat dinamis, yang dimana sebagai tempat bertemunya air tawar dari daratan dengan air asin dari laut. Nah, perpaduan ini itu menciptakan lingkungan yang unik karena tempat pertemuan dari dua sumber mata air. Selanjutnya itu adalah definisi dan fungsi vital estuari. Nah, di sini itu adalah fungsinya sebagai pertemuan air tawar dan laut, yang dimana ia berperan sebagai zona transisi di muara sungai, di mana air tawar dan air laut itu bercampur menciptakan salinitas yang fluktuatif. Lalu ada habitat kaya dan produktif, yang dimana meliputi hutan mangrove, rawa payau, lumpur, dan pasir. Yang dimana ekosistem ini itu menjadi tempat pemijahan dan tempat asuh bagi banyak spesies akuatik atau organisme air. Selanjutnya itu adalah yang ketiga, sumber nutrisinya yang melimpah. Nah, pasokan nutrisi dari sungai dan pasang surut laut membuat estuari ini sangat produktif dan mendukung rantai makanan yang kompleks. Lalu ada karakteristik fisik yang unik dari ekosistem estuari, yaitu memiliki ciri khas fisik yang membuatnya itu berbeda dari ekosistem perairan lainnya. Yang pertama itu adalah kedalamannya yang dangkal, yang memungkinkan cahaya matahari itu tembus hingga dasar perairan, yang mendukung fotosintesis dengan baik, yang dimana penetrasi cahayanya itu sangat baik. Selanjutnya itu adalah salinitas gradiennya, yang dimana salinitasnya ini bervariasi dari euhalin atau tinggi, yang posisinya itu di dekat laut, hingga oligohalin atau rendah, yang posisinya itu di dekat sungai. Lalu ada sirkulasi dinamis, yang dimana ini merupakan pasang surut dan aliran sungai yang menciptakan arus kuat, pemicu erosi, sedimentasi, dan transportasi nutrisi penting. Lalu, apa itu fluktuasi salinitas? Itu adalah hal yang paling menonjol dari estuari, yaitu fluktuasi salinitas yang ekstrim. Nah, organisme yang hidup di sini itu harus memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa untuk bertahan dalam perubahan lingkungan yang cepat. Nah, tadi sudah disebutkan ada euhalin dan oligohalin, namun di sini juga ada mesohalin. Tadi euhalin adalah zona dengan salinitas yang tinggi mendekati air laut. Fauna atau organisme di sini itu sangat toleran terhadap garam. Yang kedua itu adalah mesohalin, zona tengah yang salinitasnya itu sedang. Di sini adalah tempat campuran dari organisme air tawar dan air laut. Selanjutnya ada oligohalin, adalah zona dengan salinitas yang rendah. Nah, zona ini itu lebih didominasi oleh organisme air tawar. Lalu ada dinamika biologisnya, itu adalah jaring kehidupan yang kompleks. Nah, dinamika biologis estuari sangat dipengaruhi oleh perubahan fisik dan kimia yang konstan. Nah, hal ini itu menciptakan ekosistem yang unik dan adaptasi yang luar biasa. Nah, di sini tuh ada tiga. Yang pertama itu variasinya yang ekstrim. Organisme menghadapi perubahan harian dan musiman dalam suhu, salinitas, dan ketersediaan nutrisi yang beragam. Yang kedua itu adalah biota yang adaptif. Fauna euhalin atau fauna yang beradaptasi dengan salinitas yang tinggi, seperti beberapa jenis ikan dan krustasea, itu berkembang biak berkat toleransi salinitas yang luas. Lalu ada fitoplanktonnya yang melimpah, yang dimana fitoplankton ini menjadi produsen primer atau dasar dari rantai makanan, yang didukung oleh pasokan nutrisi organik dari daratan dan proses internal. Yang tadi disebutkan kalau penetrasi cahaya di estuari itu baik. Lalu peran krusial estuari bagi kehidupan laut. Nah, estuari ini memainkan beberapa peran ekologis yang penting yang menjadikannya itu kunci bagi kesehatan ekosistem pesisir dan laut yang lebih luas. Yang pertama itu sebagai nursery ground atau tempat untuk tumbuh dan berlindung, juga memijah bagi beberapa organisme air. Lalu yang kedua itu adalah sumber zat hara yang melalui sirkulasi tidal. Estuari ini mendistribusikan zat hara itu ke ekosistem sekitarnya.
Yang ketiga itu adalah penyangga predator. Nah, ekosistem mangrove dan rawa payau ini menyediakan tempat berlindung dari predator laut dan meningkatkan kelangsungan hidup spesies. Lalu, ini adalah pembentukan estuari. Estuari ini dibentuk melalui berbagai proses geologis dan perubahan iklim, seperti genangan lembah sungai, penurunan daratan, dan sedimentasi barite. Lalu kita ambil contoh dari Muara Angke yang merupakan ekosistem estuari. Nah, Muara Angke ini berada di Jakarta. Ini adalah salah satu contoh estuari di Indonesia yang menunjukkan fluktuasi salinitas musiman yang signifikan. Nah, kondisi itu berdampak besar bagi ichtyofauna atau komunitas ikan yang hidup di dalamnya. Hal ini dipengaruhi oleh musim hujan. Peningkatan curah hujan menyebabkan aliran air tawar dari sungai meningkat, sehingga menyebabkan penurunan salinitas di sebagian besar estuarinya. Di sebagian besar zona estuari. Selanjutnya itu adalah musim kemarau. Aliran air tawar yang berkurang dan didominasi oleh air laut itu menyebabkan salinitasnya menjadi lebih tinggi. Lalu yang terakhir itu adalah dampak pada ichthyofaunanya atau ikan. Spesies ikan yang bermigrasi sesuai dengan perubahan salinitas atau beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang ada. Lalu ada ancaman dan konservasi ekosistem estuari. Nah, estuari ini sangat rentan terpengaruh oleh aktivitas manusia. Yang pertama itu dari polusi industri dan domestik. Dari limbah kota atau limbah industri dapat mencemari air dan mengancam kehidupan biota estuari. Yang kedua itu adalah perusakan habitat seperti pembukaan lahan untuk pembangunan atau aquaculture itu bisa merusak ekosistem mangrove dan rawa payau. Yang ketiga itu adalah perubahan iklim yang dimana perubahan iklim ini menyebabkan kenaikan permukaan air laut karena kenaikan suhu. Dan perubahan pola cuaca dapat mengubah karakteristik estuari secara drastis. Yang keempat atau yang terakhir ini adalah upaya konservasinya. Upaya konservasi ini penting untuk mengimplementasikan kebijakan perlindungan, restorasi habitat, dan pengelolaan limbah yang efektif terhadap ekosistem estuari. Yang terakhir ini adalah ekosistem estuari itu merupakan tanggung jawab dari kita karena kita sebagai manusia itu harus bisa menjaga apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Estuari ini adalah harta karun alami yang tak ternilai, menyediakan manfaat ekologis dan ekonomis yang bermanfaat untuk kita sebagai makhluk hidup dan makhluk hidup lainnya, sehingga melestarikan ekosistem ini adalah tanggung jawab bersama kita sebagai manusia untuk generasi yang sekarang dan mendatang. Di sini saya ada sedikit kata-kata kesehatan estuari adalah cerminan kesehatan lautan dan daratan kita. Melindunginya berarti melindungi masa depan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kata yang tidak mengenakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.